Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Asmi Fitriati, SE MSI AKCA, selaku mentor mata kuliah Praktik Kewirausahaan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Amirah Amelia. Saya dari SD Muhammadiyah 4 Terpadu, Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Hamdan wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema sedekah membawa berkah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita cermati, Bu, yang namanya sedekah itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena sering diucapkan di sekolah, di masjid, maupun di televisi. Namun sangat mudah untuk diabaikan. Ibarat nih Bu ya, masuk kuping kanan, keluar di kuping kiri. Namun sangat mudah untuk diabaikan. Ibarat nih Bu ya, masuk kuping kanan, keluar di kuping kiri. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena mereka belum mengerti apa manfaat sedekah. Teman-teman, sedekah itu selain mulia juga ajaib loh. Kok bisa ya? Apa maksudnya? Bukan sulap, bukan sihir, bukan juga bim salabim. Tapi apa ya? Penasaran nih. Tertulis dalam surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat amalnya.
ganjaran. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ismi Askia, ana min SMK Muhammadiyah Al-Kautsar, Kupang, Kartasura. Pada kesempatan ini, Askia akan menyampaikan tentang cerita dari Rasulullah saat hijrah ke Taif. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah manusia pilihan yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang berpetunjuk bagi umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ada banyak kisah inspiratif dari hidup Rasulullah yang bisa kita teladani. Salah satu contohnya ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Di sana Rasulullah bukan minta makan, bukan minta minum, bukan minta uang. Di sana beliau hanya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Namun apa yang Rasul dapatkan di sana? Anak-anak kecil keluar, orang dewasa keluar. Mereka semua melempari Rasulullah terus-menerus tanpa belas kasih. Karena merasa kesakitan, Rasulullah pun berkata, izinkan aku pulang. Kemudian pemimpin Taif berkata, hai Muhammad, jika kau ingin pulang, itu jalannya. Di sana sudah berbaris dua barisan rapi pemuda-pemuda Taif yang kekal, yang kuat, yang berbadan besar menghadang Rasulullah. Rasulullah jalan perlahan hingga sampai di barisan pertama pemuda Taif. Tiba-tiba orang Taif itu memukul Rasul dari kanan. Itu Rasul terpental ke kiri. Dari kiri Rasul dipukul. Itu Rasul terpental ke kanan. Rupanya dari belakang ada yang mendorong Rasulullah. Sehingga wajahnya langsung bergerak. Kemudian diberdirikan lagi, dipukul lagi. Parah seperti itu. Rasulullah berangkat jauh dari orang-orang Taif. Seketika itu malaikat datang berkata, wahai Rasulullah, umatmu itu sungguh keterlaluan. Jika engkau mau, akan aku tembakkan di kepala mereka. Rasulullah yang tadi lemas langsung berdiri segar-segar berkata, jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap ada keturunannya bersyahadat. Salam manis tak akan pernah habis, salam rindu tak akan pernah layu, salam sayang tak akan pernah hilang, dan salam istimewa dia persembahkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, yang telah menganugerahkan lisan dan berinteraksi dengan menyampaikan pesan. Salam dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang hamba pilihan Allah, anggun pribadinya, halus budi pekertinya, serta sederhana hidupnya. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang penuh pesona, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman tercinta kebanggaan bangsa dan agama. Pada kesempatan ini, Zed akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema Rasulullah teladan.
Teman-teman, siapakah Rasulullah itu? Ada yang tahu nggak? Pasti sudah kenal semua kan? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan the best from the best man di seluruh dunia. Melalui beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya, mari kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup beliau, dan kita jadikan teladan di dalam aktivitas kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai penyempurna akhlak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia di seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang datang teman-teman yang dirahmati Allah. Kondisi masyarakat Mekah waktu itu sangat jauh agama. Mereka menyembah berhala dan judi hingga mempraktikkan riba. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah takdirkan kita hidup di zaman setelah sang Nabi hadir menyempurnakan akhlak. Ini seharusnya kita syukuri dan jadi semangat bagi kita untuk terus memperbaiki diri menjadi insan yang berakhlak mulia. Tapi sungguh miris dan rusak beda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman peserta lomba dai yang berbahagia. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmat-Nya kita dapat berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Minadh-dhulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Do putraku kang winareno midhangetno dedunganing ibu iki. Mugi Gusti paring
Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya seorang ibu dalam Islam, hingga disebut doanya mampu menembus langit. Tak ada hijab antara ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia panjatkan doa penuh ketulusan untuk buah hatinya. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Wajib bagi kita sebagai seorang anak untuk mempersembahkan cinta dan bakti terbaik kepada kedua orang tua. Karena beliaulah perantara kita berada di dunia ini. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ayah yang dengan penuh keringatnya menafkahi kita, menyekolahkan kita, memasukkan kita ke pesantren-pesantren. Yang mereka lakukan adalah wujud kasih sayang kepada kita dengan harapan esok kita menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, Ustadz-ustadzah yang kami muliakan, serta hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah tentang Rasulullah, idolaku, panutanku. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebagian dari kita seringkali mengidolakan seseorang. Mungkin karena wajahnya yang rupawan, otaknya yang cemerlang, artis terkenal, atau karena hartanya yang tak habis 7 turunan. Namun hadirin, orang yang pantas dijadikan idola adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu, siapakah orang yang paling baik akhlaknya itu? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki akhlak yang tinggi dan terpuji, yang wajib kita teladani. Hadirin yang dirahmati Allah. Menurut Abu A'la Al-Maududi, dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam, mengungkapkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala sampai saat ini sebenarnya adalah masalah dekadensi moral. Moral atau akhlak merupakan salah satu alasan utama mengapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini. Sebagaimana sabdanya, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin, betapa banyak para pemuda yang salah jalan karena salah mencari tauladan. Artis dijadikan panutan, tontonan dijadikan tuntunan. Akibatnya tumbuh menjadi generasi yang alay dan lebay.
Yang lelaki bergaya gemulai, yang wanita malah tomboy. Hidupnya bersantai-santai, kemana-mana membawa gawai, tapi Al-Qur'annya sering lalai, sholatnya abai. Coba perhatikan anak zaman sekarang, Pak. Perhatikanlah kids zaman now, Bu. Betapa banyak yang sibuk dengan penampilan agar mirip dengan artis yang diidolakan. Rambut yang keriting direbonding, bahkan dicat warna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daiman ala Rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang terhormat serta sahabat-sahabatku yang luar biasa. Dalam kehidupan, manusia diperkenalkan dua sosok yang mengiringi pertumbuhan biologis dan mengisi rohani kita. Benar, mereka adalah kedua orang tua kita. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengurai sebuah tema tentang birrul walidain. Birrul walidain merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan Islam menjanjikan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan sarana menuju syurganya Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Makna di balik ayat ini adalah bahwa ucapan terima kasih yang paling utama setelah kepada Allah adalah kepada orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan. Mulai dari dalam kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Ketika lahir, kita meminum ASI ibunda kita ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh orang tua. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Coba kita renungkan. Anak sudah disukseskan, biaya pendidikan dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Birrul walidain memiliki banyak keutamaan. 3 di antaranya adalah yang pertama, ahabul amali lillahi ta'ala. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedua, laisa jazaa'a min waladin illa walad. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukanlah merupakan suatu balas budi. Dan yang ketiga, al-umuhiyah zakku suhbah. Prioritas untuk mendapatkan perilaku lebih dekat dari kedua orang tua adalah ibu. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Dalam petikan Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul azim. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jika perkataan saja tidak boleh, lantas bagaimana dengan perkataan yang kasar kepada orang tua? Benar, itu adalah dosa besar. Allah pasti murka terhadap orang yang melawan kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bertutur lemah lembut, bukan membentak. Penuh kasih sayang dan selalu mendoakan keduanya. Akhirnya Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menutup uraian ini dengan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Setelah ini tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk bertindak berani terhadap orang tuanya. Maka jika hendak melakukan sesuatu, mintalah ridho orang tua terlebih dahulu. Dan jika orang tua merestuinya, maka lakukanlah. Namun jika orang tua tidak menginginkannya, jangan dilakukan. Bakti ini harus menjadi prioritas utama dalam amal ibadah kita. Dengan pembiasaan-pembiasaan akhlak terpuji kita. Hiraukan ajakannya, taati nasihatnya, dan bahagiakan di sisa umurnya dengan prestasi kita. Semoga Allah meridainya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.